Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Senang banget nih kita bertemu lagi di ibadah online Super Kids. Tapi sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Yuk, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas segala kebaikan-Mu. atas segala kebaikan-Mu. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan namamu. namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Kami Yesus, sudah berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita ibadah bersama, bernyanyi bersama-sama. Yang semangat ya. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukanlah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Berkata, Bukanlah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. bukankah Yesus berkata Damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yeay! Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom Super Kids. Halo anak Super Kids yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Waduh, pasti semangat, dahsyat, luar biasa. Yes ya adik-adik. Nah, Kak Gaby mau mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik Super Kids semua. Semoga di tahun ini Kak Gaby berdoa anak-anak Super Kids semakin semangat melayani Tuhan, semakin semangat mengikut Tuhan, semakin semangat beribadah. Nah, adik-adik Super Kids, di bulan Februari kita akan ibadah secara onsite loh. Nice. Kak Gaby tunggu ya di jam 11 dan jam 5 sore di gereja kita di Tegalsari nomor 60 tentunya. Nah adik-adik, senang sekali ya awal tahun kita sudah mempunyai pengumuman yang baru tentang ibadah kita. Nah, pastinya jangan disia-siakan ya kesempatan ini. Yuk kita sama-sama beribadah bersama secara onsite. Tentunya pakai masker, juga protokol kesehatan. Oke adik-adik Super Kids. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita rapatkan dulu barisannya. Harus tegak, fokus. Yuk kita lipat tangan dan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami sekarang dapat beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Kami akan memulai pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengar dapat menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Oke adik-adik Super Kids, semangat semua ya. Tahun baru, tahun 2022. Pastinya kita mulai dengan semangat dan antusias. Nah adik-adik, gimana kemarin waktu malam tahun baruan? Kira-kira adik-adik Super Kids ngapain coba? Mungkin ya ada yang jalan-jalan, ada yang berlibur, ada yang tidurnya sampai jam 12 malam terus lihat kembang api gitu ya, ada ya. Atau juga ada yang berdoa bersama di rumah, makan-makan bersama orang tua juga ada. Nah, oh my god, wow, apapun yang kita lakukan, kita tuh menggambarkan kita tuh sangat excited gitu ya, sangat bersemangat. Wah, aku mau memulai tahun baru ini. Pertama kali aku harus bisa. Aku mau mengucapkan sama orang-orang yang ku sayang, selamat tahun baru, Happy New Year guys, atau nge-upload di Instagram atau di Facebook gitu ya adik-adik ya, di WA grup Happy New Year semuanya gitu ya. Semua pasti antusias, pasti semangat. Nah, biasanya adik-adik di tahun yang baru itu kita tuh punya harapan yang baru. Kira-kira adik-adik Super Kids di sini pernah nggak ya di tahun yang baru akhir-akhir ini kita pasti punya suatu keinginan nih, harapan nih, impian nih kayak gini. Tahun ini Kak Gaby kepingin kurus. Emang apa sih nggak boleh?
Gitu, waduh. Beratnya mau 50 kilogram. Dari 60 kilogram turun jadi 50 kilogram. Yes, semangat gitu ya adik-adik ya. Mungkin ada adik-adik Super Kids yang harapannya beda. Harapannya tahun 2022 aku mau jadi juara kelas gitu ya. Atau ada juga yang tahun ini aku mau rambutku jadi panjang, mungkin ya rambutnya pendek ya. Atau juga ada yang tahun ini aku mau menang lomba lari gitu ya dia. Ya, banyak harapan-harapan kita yang kita pikirkan di awal tahun adik-adik. Nah itulah adik-adik pentingnya kita jadi anak-anak Super Kids harus punya antusias, harus punya mimpi, harus punya harapan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Dia selalu menolong kita, Tuhan selalu care sama kita. Jadi harapan-harapan kita ini ada di tangannya Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Super Kids. Nah, bicara tentang harapan, bicara tentang impian, semua orang pasti punya. Apalagi di awal-awal tahun ini, kita pasti punya ya yang namanya keinginan, goal seperti yang tadi Kak Gaby cerita. Nah, tapi adik-adik biasanya kalau awal-awal tahun semangat nih, aku mau olahraga, aku mau berlatih, aku mau belajar. Tapi nanti di tengah-tengah perjalanan ada yang namanya masalah, ada yang namanya hambatan, atau juga kerikil-kerikil yang mengganggu perjalanan kita. Nah adik-adik, biasanya kalau kita udah mulai semangat, terus kita mengalami yang namanya masalah di depan. Waduh, harapan kita seakan-akan susah banget diambil ya. Susah banget diraih ya. Kalau kita misalnya Kak Gaby nih kepingin kurus, kepingin berat badannya turun 10 kilo, tapi di depannya ada makanan terus, kan lama-lama kepingin makan ya adik-adik ya. Kita nggak susah gitu menahannya. Nah adik-adik, kita jadi orang juga harus berusaha, gak boleh patah semangat, harus terus berusaha. Kalau kita belajar menghadapi masalah, malas, atau kegagalan mungkin dapat nilai yang jelek, jangan menyerah, kita harus tetap berjuang. Kenapa seperti itu? Yuk kita baca ayatnya ya, di Efesus 3 ayat 20. Buka Alkitabnya semua, kita baca Efesus 3 ayat ke-20. Yuk kita baca. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ulang sekali lagi ya, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Ternyata Tuhan itu tahu segenap harapan kita, tahu segenap doa-doa kita, keinginan kita. Dan kalau waktu kita jatuh, kalau kita gagal, kita berdoa sama Tuhan, ternyata Tuhan mampu melakukan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada apa yang kita sanggup lakukan. Nah makanya itu adik-adik, kita gak boleh menyerah. Walaupun harapan kita seakan-akan susah untuk diambil, susah untuk digapai, tapi ingat, bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu menolong kita untuk menggapai harapan-harapan kita. Oke adik-adik Super Kids, tepuk tangan dulu dong buat Super Kids. Nah adik-adik Super Kids, Kak Gaby punya cerita nih, salah satu contoh cerita di Alkitab yang menggambarkan bagaimana orang ingin mempunyai suatu harapan, dan bersama dengan Tuhan, dengan berdoa, dia bisa menggapai harapan-harapan itu. Salah satu contohnya, yuk kita saksikan video berikut ini.
Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Oke, kita sudah saksikan videonya ya. Tadi videonya itu bercerita tentang perempuan yang sakit pendarahan. Udah bertahun-tahun ya, 12 tahun sakit pendarahan itu sakit adik-adik. Nggak enak adik-adik ya, tapi dia punya harapan mau sembuh. Aku mau sembuh. Dia berdoa, dia berharap sama Tuhan. Suatu saat waktu dia mendengar Tuhan mau datang, dia berkata seperti ini, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia punya harapan apa adik-adik? Dia pengen sembuh dari sakit-sakitnya itu. Nah akhirnya waktu Tuhan Yesus datang ke kotanya, dia melakukannya. Akhirnya perempuan ini mendapat mujizat dan ia pun sembuh. Kadang-kadang susah adik-adik ya, untuk orang menggapai Tuhan Yesus itu susah karena banyak orang berkerumun di sana. Wanita ini mungkin udah nggak bisa berdiri, sudah sangat lemah, kekurangan tenaga, tapi dia mau berusaha untuk mendapatkan jubah Tuhan Yesus. Sama seperti kita, walaupun harapan kita terlihat jauh, terlihat susah menggapainya, yuk kita tetap berjalan, melangkah dengan iman, dengan berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan Yesus menolong setiap kita. Amin. Adik-adik Super Kids yang semangat katakan yes gitu. Oke deh. Nah kita sudah belajar tentang firman Tuhan hari ini. Harapan kita itu aman dalam tangan Tuhan. Yuk sebagai penutup kita baca ya adik-adik ya, ayatnya ya, di Amsal 23 ayat ke-18. Nah kita baca dulu. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi lebih semangat. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Luar biasa ya firman Tuhan buat setiap kita ya. Itulah janji Tuhan pada setiap anak-anak Super Kids di tahun 2022 ini. Kita melangkah bersama Tuhan, tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik. Kita akan menggapai harapan-harapan kita di tahun-tahun berikutnya. Oke adik-adik Super Kids, semangat terus ya mengikut Tuhan ya. Semangat terus berdoa ya. Kita bersama-sama ibadah secara onsite di gereja. Juga Kak Kebi undang semua adik-adik dapat mengajak mungkin teman-temannya, saudaranya supaya dapat beribadah bersama dengan kita di Tegal Sari nomor 60. Oke adik-adik Super Kids, yuk kita tutup dulu ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan
pada hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu peduli akan kami dan selalu menolong setiap kami. Kami mau berpisah Tuhan, berkati setiap kami, berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati sekolah kami Tuhan, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, dari Super Kids, jangan lupa ya, hari Minggu di bulan Februari Kak Gaby tunggu jam 11 dan jam 5 sore di ibadah onsite Super Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.